Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menuntaskan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Ine Anggraini, SOS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya sedang bersama Ibu Uwar selaku komite di SDN Negeri Sri Mukti. Saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ini organisasi komite yang ada di SDN Sri Mukti. Baik Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Bagaimana struktur organisasi komite SDN Sri Mukti terorganisir? Dan apa peran masing-masing anggota dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, Bu? Ya, jadi begini ya Neng ya. Jadi organisasi komite di SDN Sri Mukti itu tentu terorganisir karena ini organisasi yang bukan aba-aba ya. Nah, dianggap saja ini organisasi yang paling depan, yang paling memperhatikan sekolah karena di sini komite itu adalah perwakilan daripada orang tua murid, kepanjangan tangan dari orang tua murid. Apapun yang dilaksanakan di sekolah yang harus dibantu oleh komite. Apapun kebutuhan sekolah, komite itu harus melayani dengan baik. Itu. Kemudian berstruktur, iya di sini ada SK-nya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kemudian juga kami itu membentuk POM. POM itu adalah perwakilan orang tua murid, di mana kepanjangan tangan dari komite untuk menyampaikan kepada individu orang tua murid. Jadi untuk interaksi atau komunikasi itu supaya lancar lah gitu untuk di SDN ini. Jadi tentu terorganisir dan berstruktur itu. Barangkali ada yang belum jelas. Tidak jelas ya Allah. Lanjut pertanyaan kedua, bisakah Ibu menjelaskan rutinitas atau aktivitas yang sering dilakukan oleh anggota komite dalam sehari atau seminggu gitu, Bu? Ya, jadi gini, kalau di SD Sri Mukti tidak setiap hari kegiatan anggota komite itu, ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, bisa jadi tidak ditentukan 1 hari atau 2 hari atau seminggu, tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya ada yang harus segera dilaksanakan di sekolah, memerlukan bantuan orang tua murid. Nah di sini kapanpun kami itu siap. Bisa aja 1 minggu 1 kali, tapi bisa yang rutinitasnya paling 1 bulan 1 kali nih. Tapi kebutuhan nih dalam 1 bulan 1 kali ini ada yang sangat urgent, ada yang sangat penting yang harus disampaikan kebutuhan sekolah kepada orang tua. Tidak tiap hari karena begini Neng, kalau di komite itu adalah Padamu Negeri. Ya, Padamu Negeri itu berjanji, berbakti dan mengabdi. Jadi tidak ada gaji Neng. Jadi ini mah betul tidak digaji, komite itu tidak ada gaji. Jadi Padamu Negeri ya kami niatkan juga ya. Tadi itu kata Ibu ya, sebagai stakeholder yang paling depan, yang sangat memperhatikan kebutuhan SD. Jadi kami harus betul-betul memberikan pelayanan yang lebih lah supaya SD itu jalan lancar, anak-anak orang tua murid yang menyekolahkan di sekolah tersebut terpenuhi dengan anaknya aman, nyaman dan lain sebagainya. Banyak hal itu Neng. Iya. Cukup. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana komunikasi di antara anggota komite terjadi sehari-hari? Apakah ada alur komunikasi formal atau informal yang digunakan dalam berkomunikasi tersebut? Jadi berkomunikasi kami komite dengan anggota orang tua murid ya. Jadi tidak setiap hari, tadi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi komunikasi itu ada yang secara langsung, ada juga yang tidak secara langsung. Yang secara langsung yang sangat dibutuhkan kami mengadakan rapat.
baik seluruh anggota, seluruh orang tua murid dihadirkan atau cukup dengan perwakilan satu kelas misalnya 10 orang atau 6 orang, bisa juga melalui POM tadi, POM yang menyebarluaskan kepada individu-individu orang tua murid tersebut. Jadi berkomunikasi itu secara langsung tadi itu ya, rapat, kemudian bisa dengan rapat POM, rapat perwakilan, yang tidak langsung ya bisa dengan WA gitu ya Neng, dengan komunikasi telepon dan lain sebagainya. Alhamdulillah lancar Neng. Gak ada kendala ya Bu? Pertanyaan keempat yaitu bagaimana keputusan dibuat di dalam komite ini? Apakah terdapat struktur formal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan Bu? Ya. Jadi hasil rapat keputusan itu hasil musyawarah itu mendapatkan suatu keputusan diambil bukan oleh ketua komite, bukan, diambil oleh seluruh anggota rapat tersebut ya, anggota komite. Jadi hasil rapat itu diambil hasil musyawarah seluruh, baru diputuskan. Nah, diputuskan di sini kami mengadakan membuat notulen ya, membuat hasil rapat sehingga jangan sampai begini, keputusan hasil rapat ternyata misalnya tidak diterima oleh anggota ya. Nah, jadi kami membuatkan suatu notulen atau suatu, bukan SK itu apa ya, hasil rapat itu. Jadi ada yang menandatangani, perwakilan, misalnya perwakilan FOM yang harus menandatangani hasil rapat itu, atau perwakilan kelas. Kalau banyak misalnya tidak semua orang tua murid hasil rapat, karena hampir 400 nih di sini mau peraturan tanda tangan. Jadi diambil random atau sampel ya, sampel. Nah itu jadi hasil rapat keputusan diambil secara musyawarah, kemudian apa maunya orang tua murid yang diterima oleh orang tua murid saja. Jadi jangan dari sekarang yang diterima oleh orang tua murid hasil musyawarah. Dan keputusan ini kan harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tentunya katakan buat apa ada rapat, buat apa diambil keputusan seperti itu Neng ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apakah ada tantangan atau hambatan yang sering dihadapi dalam komunikasi antar anggota komite? Bagaimana biasanya mengatasinya? Ya, hambatan ya, ibu dulu ya suka memberikan kuliah pada guru-guru nih waktu ibu dinas. Sekarang mah pensiun enggak Neng. Ya, jadi hambatan, HTAG, hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan itu mesti ada Neng. Jangankan di suatu organisasi, ini organisasi ya, komite dengan berbagai macam karakter, berbagai macam kualifikasi akademiknya, ada yang sekolahnya di SMP, di SD, ada yang perguruan tinggi, ada S2, S3 ya. Nah, itu ada yang jadi polisi. Kalau rapat itu nih nggak satu macam ya, nggak satu macam, itu berbagai macam karakter. Mesti itu hambatan, gangguan, ancaman dan tantangan itu ada. Di antaranya kalau mengambil suatu keputusan, kalau kita tidak menyadari, jadi di sini mah tidak ada istilah pang akangna, pang ecena, lamun Sunda nama gitunya. Jadi kita itu harus melihat situasi dan kondisi keberadaan di lingkungan komite tersebut. Ada Neng banyak hambatan, tantangan. Contoh ya, misalnya kenaikan kelas nih ya, kenaikan kelas itu memerlukan biaya. Misalnya nih kita rapat, arek kenaikan kelas enggak mau Bu. Nah, kalau ada kenaikan kelas, arek raramean mau Bu. Ya udah, kalau raramean belum kudu dibayar ya. Kumaha carana? Jadi rereongan gitu Neng. Rereongan teh untuk cuk lubungan harus segini. Enggak itu mah. Jadi kita lihat yang paling bawah. Adapun mereka yang ada memberi lebih, kita terima kasih. Jadi ada juga Bu, jangan ada kenaikan kelas itu dan ini. Ya udah jangan.
pernah ibu berapa kali ya, 3 kali kenaikan kelas tidak dirayakan. Jadi seadanya lah, kreasi anak tidak ada galura, tidak ada sisingaan, tidak ada tarian yang mewah-mewah, yang ada aja. Kenapa itu 3 kali? Kenapa alasannya? Tadi itu hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Jadi daripada banyak cerita, ya udah jangan. Yang akhirnya mereka juga yang mengajukan, kenapa kok nggak kenaikan kelas? Nah, mengapa demikian? Karena tadi itu kualifikasi akademik yang berbeda, karakteristik yang berbeda, adanya tidak bisa turun. Nah itu jadi tantangan, hambatan, ancaman, gangguan itu bisa ada di dalam anggota komite tersebut. Ya mau lapor misalnya ke wartawan, ya udah itu. Ya jadi udah ibu 3 tahun atau 4 tahun nggak melaksanakan seperti itu karena banyak hambatan-hambatan yang seperti itu ya. Akhirnya mereka juga yang memulai harus kenaikan kelas lagi ya, dari mulai sekarang ya udah, sekarang rame lagi kenaikan kelasnya. Jadi sekarang rame lagi kenaikan kelasnya. Nah, Neng, kalau di dalam kuliah juga kan ada hambatan, tantangan, ancaman. Coba diulang lagi analisis SWOT tuh. Analisis SWOT ada nggak? Strong itu apa tuh? Jadi di sana kalau di dalam analisis SWOT mah ada untuk peluang ya, untuk peluang pemasaran gitu kan. Nah di sini juga sama, di komite juga kumaha carana, bagaimana caranya hambatan, gangguan, ancaman dan tantangan itu supaya supaya beres, tidak ada lagi hambatannya, itu sampai kita peluangnya seperti apa. Nah gitu, analisis SWOT coba itu dipelajari itu. Ya itu. Bagaimana komite ini berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal seperti sekolah, orang tua siswa atau komunitas lokal? Apakah ada strategi khusus dalam berkomunikasi dengan mereka? Ya, tadi udah ya. Jadi berkomunikasi, interaksi itu ada interaksi 2 arah, ada yang 1 arah gitu kan, ada secara umum lah, mahasiswa udah pada tahu itu. Jadi interaksi antar sekolah, jangan menunggu dipanggil oleh sekolah. Komite itu kadang-kadang kan sekolah kok kayaknya gini, datang. Jadi caranya itu ya, ibu khusus ya, kalau udah itu ya 1 bulan 1 kali ke sekolah datang, bertanya bagaimana kepada guru, kemudian kepada sekolah, ada tantangan, tantangan tuh banyak Neng ya di dalam interaksi guru tadi itu ya. Contoh begini, ada anak itu pemarah sampai guru juga dimarahin dengan bahasa bahasa kasar, bahasa binatang tuh, sampai gurunya juga hampir pingsan karena tidak biasa seperti itu dilakukan. Yang akhirnya ya udah, bukan harusnya itu tantangan ya, harusnya anak itu jangan dipindahkan, jangan, udah aja di sana. Bagaimana caranya itu anak harus berubah, harusnya begitu, karena semua ya manusia itu kalau keterlaluan itu suka amarah lah, nafsu ada. Jadi anak itu dan orang tuanya itu yang udahlah mau pindah aja. Jadi nah sekarang itu mau masuk lagi sana ke sini boleh. Sekarang mana nggak akan marah-marah. Itu interaksi antara komite dengan dengan sekolah, juga dengan orang tua murid, banyak hal kalau dengan sekolah juga, bukan dengan sekolah saja komite itu, kami bisa dengan stakeholder lain, misalnya bangunannya udah jelek nih, gimana caranya. Nah itu kita untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk kenyamanan, keindahan di SD Sri Mukti tersebut. Maka udah lihat belum SD Sri Mukti? Belum, coba ke sana. Nah itu ibu di SD Sri Mukti itu dari tahun 2012 sampai 2017 ya. Nah di sana
itu bangunan-bangunannya lihat, karena itu ada interaksi antara ketua komite. Nah ibu pas pensiun malah disuruh jadi ketua komite. Nah jadi apa yang telah dilaksanakan waktu itu, jadi interaksi komite dengan sekolah itu ibu jalankan, karena waktu itu Pak Dali yang di PWI itu ketua komitenya, terus Pak Dede yang di PU. Jadi ibu tuh diselusuri terus sampai sekarang. Alhamdulillah Neng, itu interaksinya itu. Jadi sehari-harian mah enggak lah, jadi ada 1 minggu sekali, ada sebulan sekali, dengan apa aja ya, tadi itu berkomunikasi dengan WA, dengan telepon, dengan Oke, Bu. Lalu bagaimana teknologi dan media digunakan dalam komunikasi di komite ini? Apakah ada platform atau aplikasi tertentu yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi? Ada. Misalnya ini khusus dengan sekolah ya. Jadi guru-guru itu setiap kelas mempunyai WA kelas ya. Jadi grup. Jadi gampang sekarang komunikasi teh nggak kayak dulu. Sekarang mah WA itu orang tua muridnya guys. Dulu mah kan lamun hayang rapat hayang nonton susah kudu. Sekarang mah enggak, tinggal nulis, guru sebarkan udah jadi. Besoknya udah jadi gitu. Nggak mungkin kalau rapat mah harus tetap surat mah harus nanti di dalam rapat tuh suratnya kan tanda bukti. Kalau di WA bisa hilang kalau tidak disimpan. Nah, itu jadi untuk itu aplikasinya ada di sekolah, jadi mereka bisa langsung ke sekolah. Sekarang udah canggih Neng, nggak kayak dulu. Jadi ada sekarang udah canggih lah, dengan WA, dengan telepon. Aplikasinya udah disiapin di sekolah. Nah, ada aplikasinya khusus. Yang terakhir, bagaimana peran komunikasi dalam mencapai tujuan-tujuan strategis atau proyek-proyek yang dilakukan oleh komite ini, Bu? Pertama komunikasi, komunikasi untuk mencapai proyek-proyek tujuan sekolah itu tersebut. Tadi kita harus piawai di sini. Di samping piawai kita harus bersosialisasi sosial ya. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu itu nggak boleh, kita harus banyak pengorbanan itu baik tenang atau apapun lah. Jadi untuk mendapatkan proyek-proyek ya, nah waktu ibu tuh proyek itu dulu mah dikerjakan sama komite Neng. Jadi sekolah seperti itu ibu dengan komite, ayo apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Jadi ya itu hasil dari ibu itu yang sekarang yang SD Sri Mukti, nanti coba Neng bawa ke Sri Mukti. Pembuatan yang di belakang 4 kelas bukan hasil dari pemerintah, bukan yang itu. Nah, jadi hasil kami sekolah dengan komite, kemudian membuat masjid, membuat ruang guru, membuat kantor, membuat di depannya itu panggung ya dan lain sebagainya, itu hasil komite Neng. Jadi komite di sini berperan serta, tadi itu kata ibu, stakeholder yang paling dekat dengan sekolah, yang paling memperhatikan kebutuhan sekolah. Mengapa demikian? Karena kalau sekolah bagus, bangkunya bagus, tidak ada yang bolong-bolong, kemudian tempat mainnya juga nyaman, kan anak-anak kita juga yang enak di sana. Jadi proyek-proyek tersebut ibu kalau tidak terlalu mengandalkan dari pemerintah, karena kan pemerintah dibagi berapa ratus SD ada di Kabupaten Subang. Jadi inisiatif lah tadi niatanana ibadah. Komite adalah yang ada di sekolah SD Sri Mukti padamu negeri, janji berbakti dan mengabdi, niatanana ibadah. Jadi ibu begini prinsipnya, sekolah adalah rumah kita, sekolah adalah pasar kita, dan sekolah adalah tempat ibadah kita. Dalam arti kita di sini ada guru, ada kepala sekolah, ada orang tua murid, dan ada komite tersebut. Itu tujuan utamanya. Jadi sekolah adalah rumah kita, sekolah adalah masjid ya, tempat ibadah kita, sekolah adalah pasar. Apa pasar, Bu? Mengapa pasar? Nah, mengapa disebut pasar sekolah? Kalau pengelolaan SD Sri Mukti tidak diperhatikan dengan betul-betul oleh
komite, oleh guru, oleh kepala sekolah tidak akan punya murid. Kan bisa dipasarkan. Kalau sudah bagus, nah ini dalam analisis SWOT bagaimana cara pengembangan pemasaran tersebut. Oh, kemana sampai sekarang perlu hanya 2 kelas, hampir 4 kelas nih, udah pada nitip, udah pada daftarnya ditolak. Di mana kelasnya? Sanggup nggak membeli tanah? Sanggup nggak membuat kelas? Nah itu pemasaran itu. Jadi semua udah hampir 100 ya kalau nggak salah. Tapi disaring itu bukan yang kayak enggak. Kita sesuaikan dengan sekarang, zaman sekarang. Zona aja zona. Kan kalau zona mah nggak bisa menolak. Orang mah jauh, kita mah jauh dari sana, nggak bisa ditolak, itu dia menerima. Tapi kalau tidak zona, mau ditukar terima orang itu. Nah, itu zona tuh dipakai kebetulan di Sri Mukti. Jadi gitu. Jadi mengapa SD Sri Mukti disebut pasar? Nah itu. Jadi saya sekarang hampir 400 orang siswanya. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan yang sejennya, mengapa demikian? Itu mah urusan mereka. Makanya itu ibu mah sekolah adalah tadi yang pertama adalah rumah orang di rumah kan sedap bersih ya. Jadi rasa memiliki kita bukan rasa memiliki untuk dibawa ke rumah, rasa memiliki di sekolah harus bersih, ditata. Sekolah adalah tempat ibadah, masjid orang, tempat ibadah. Kaburu-buru oleh ibu diitukan begitu. Kalau punya uang dapat sertifikasi waktu ibu sok sumbangkan sekian persennya, mereka sumbangkan, maka terwujud 4 kelas yang di belakang. Itu bukan dari pemerintah, itu masjid kita, tempat ibadah kita. Dan yang terakhir tadi itu sekolah adalah pasar kita. Mengapa demikian? Kalau sok Sri Mukti beraktif ya, di mana tempatnya, sekolahnya jelek, bangkunya baru, nggak akan ada siswa yang mau masuk. Nah, itu makanya. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu di sini kami untuk wawancara. Jadi dengan ibu sedang ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk yang pertama itu, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh siswa setiap harinya di kelas? Yang pertama kali adalah saya Bun, ya sebelum masuk sekolah anak-anak kan biasa yang pertama itu lihat dulu situasi di sana ya Bun, kebersihannya dulu ya, kebersihan sekolah. Terus yang kedua ya biasa berbaris dulu di depan kelas, udah berbaris dan masuk itu segitu, terus mengikuti pembelajaran Kebiasaan syariah membaca 5 menit lah, jadi kebiasaan setiap hari. Bagaimana pembagian waktu antara kegiatan belajar, bermain, dan istirahat? waktu belajar ya, waktunya kan ada belajar itu dari jam Masuk dulu setengah 8, ya. 30, kemudian pembiasaan ya kurang lebih 20 sampai 30 menit, baru belajar sampai jam setengah 10, istirahat sampai jam 10, masuk lagi sampai jam 12.10. Bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain selama jam pelajaran ini? Alhamdulillah interaksi siswa dengan siswa baik ya, dengan guru-guru juga baik. Soalnya sih di Sri Mukti tekankan anak-anak itu harus saling menyayangi, saling menghormati gitu nih, jadi supaya tidak ada pembulian gitu. Setiap hari ya seperti itu. Untuk berikutnya, apakah ada siswa yang cenderung dominan dalam kelompok atau sebaliknya? Ada yang cenderung menyendiri? Ada, setiap tahun juga selalu ada. Setiap kelas ada. Ada yang introvert, ada yang real,
over macam-macam sih. Karakternya jadi ditonjolkan, namun centilnya centil gitu. Itu macam-macam lah neng, hari-hari karakter mah. Tapi ya paling tidak kalau kita sudah tahu ada yang seperti itu, ya untuk sama temannya, misalkan untuk anak yang introvert, diajak bicara, ajak main, dikasih masukan dan seperti itu. Soalnya kan kita hidup itu bersosialisasi, harus apa itu harus sosial, Interaksi lah. bisa. Baik, Ibu selanjutnya seberapa sering sih siswa melakukan kegiatan berkelompok? Gantung materi sih ya, materi pembelajaran. Kadang kan materi itu ada yang harus ya, Kadang berkelompok ada. materi pelajaran yang disampaikan. Ya kalau memang harus berkelompok ya berkelompok sesuai kelompok-kelompok yang sudah dibentuk gitu. Bagaimana pembagian tugas dalam kegiatan kelompok tersebut, Bu? Apakah ditentukan atau gimana? Ya, ada petunjuk ya bun. Pembiayaan Kalau di tugas. SD gitu, kalau tidak ada petunjuk, tidak yuk harus enggak di aja itu harus diberi penjelasan yang detail. Jadi kan kadang-kadang tugas ngantos ya harus deh. Petunjuknya benar-benar harus benar-benar detail. Jadi biar anak bolak-balik nanya. Aktivitas ekstrakurikuler apa saja yang paling diminati oleh siswa, Bu? Yang paling banyak diminati oleh siswa di sini? Sekarang mah silat sama tari. Alhamdulillah itu paling banyak. Bagaimana peran serta siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, Bu? Sangat bagus ya, bagus. Di Srimugi itu banyak neng, bukan hanya tari sama silat, ada bulu tangkis, ada futsal, ada renang, sekolahnya itu. Jadi masing-masing sih banyak, gitu. Itu juga sebenarnya banyak bulu tangkis banyak, dan gitu, dan sepak bola, udah banyak. Itu karena kan siswanya 360-an nanti. Jadi itu yang paling banyak itu tari, silat, badminton sama sepak bola. Itu sama nggak terlalu banyak seperti itu sih. Ada juga tapi tidak terlalu banyak. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dari kami, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.